Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mau buat podcast tentang kurikulum dan pembelajaran di sekolah SMP An-Nur, dan kami berterima kasih kepada Ustadz Haji Sofyan yang bisa membantu podcast saya hari ini. Ya, sama-sama Bapak. Dan saya akan menanyakan tentang bagaimana sih pembelajaran dan kurikulum di sekolah SMP An-Nur. Dan pertama adalah bagaimana sekolah SMP An-Nur tersebut, profilnya. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofwan. Saya adalah staf pengajar di sekolah SMP An-Nur Bulu Lawang Malang. SMP An-Nur Bulu Lawang Malang ini berada di lingkungan Pondok Pesantren An-Nur 2, yang dimana berdiri pada 17 Juli 1992, yang didirikan oleh pengasuh yaitu Kiai Haji Muhammad Badudin Anwar. Di mana luas tanah di SMP An-Nur ini adalah kurang lebih 20 hektar dengan luas bangunannya 9.000 yang memiliki sarana prasarana mulai laboratorium IPA, laboratorium bahasa, TIK, kemudian musola, kemudian lab seni, dan sarana prasarana olahraga seperti badminton, lapangan voli, futsal, seperti itu. Oh, banyak sekali ya. Iya. Kemudian SMP An-Nur tepatnya pada Jalan Raya Bulu Lawang Malang, Mas Jadi. Oh iya tuh. Dan salah satu atau satu-satunya sekolah swasta yang berada di lingkungan pondok pesantren yang mengusung Adiwiyata. Ini sekolah Adiwiyata. Adiwiyata itu apa? Adiwiyata ini adalah sekolah yang dimana sekolah yang tidak menggunakan untuk anak-anak makan atau ke kantin itu menggunakan plastik, tapi semuanya adalah daur ulang seperti menggunakan kertas dan daun-daunan. Seperti itu. Dan SMP An-Nur ini memiliki brand yang namanya SMP An-Nur Bisa. Apa itu? B-nya itu adalah berakhlakul karimah, kemudian I, inovatif kreatif, S-nya semangat sahaja, A-nya adalah ajang kreatif, dan I, inovatif kreatif. Itu adalah SMP An-Nur Bulu Lawang Malang, yang dimana muridnya ini kurang lebih sekitar untuk tahun ini kurang 3.200 siswa, seperti itu, dimana ada 92 rombel atau 92 kelas, seperti itu. Terus apa sih yang kurikulum yang digunakan di sana itu? Kurikulum yang digunakan di SMP An-Nur yang pertama khusus kelas 7 itu adalah kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini sesuai peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022, yang dimana standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah itu kebanyakan menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Seperti itu, Mas Jaki. Alasannya menggunakan kurikulum tersebut kenapa? Alasannya kita mengikuti peraturan pemerintah, yaitu yang nomor Permendikbudristek nomor 4 tahun 2002. Soalnya SMP An-Nur ini berada di naungan Dinas Pendidikan. Dengan standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan
capaian kemampuan peserta didik dan hasil pembelajarannya pada akhir jenjang atau akhir semester dengan acuan menggunakan kurikulum 2013. Dan sedangkan untuk kelas 8 dan kelas 9 ini masih menggunakan kurikulum K13 karena peraturan kurikulum Merdeka ini barusan keluar tahun 2022. Seperti itu Mas Jaki. Terus keunggulan apa sih yang menggunakan kurikulum tersebut? Keunggulan daripada setiap kurikulum pasti mempunyai keunggulan masing-masing. Ya. Nah, kalau kurikulum Merdeka ini kita lebih banyak menggunakan metode proyek. Jadi siswa itu dari mulai semester 1 sampai semester akhir nanti semester 2, siswa itu akan menghasilkan suatu karya. Nah, contohnya seperti pelajaran IPA, IPS itu nanti digabungkan, jadi menghasilkan suatu karya. Seperti itu. Entah itu bisa berupa rumah atau berupa karya-karya seni yang lainnya yang berhubungan dengan kebebasan anak untuk berkreasi. Contohnya misalkan tentang anak membuat wayang. Membuat wayang itu dilihat dari segi nilai IPS-nya, dari mana asal mulanya. Kemudian dari segi bahasa, wayang itu menggunakan bahasa apa, seperti itu. Kurang lebih seperti itu Mas Jaki. Dari hal pembelajaran tersebut, kurikulum tersebut, apakah ada kendala atau tidak? Kalau ada kendala, apa sih solusinya dalam kurikulum tersebut? Kalau di SMP Anur, kendalanya untuk kurikulum Merdeka ini sesungguhnya tetap ada. Contohnya misalkan kita membutuhkan, karena jumlah siswa kita banyak, kurang lebih untuk kelas 7. ya. Kelas 7 itu kurang lebih 1.200 Mas Jaki. Kita misalkan ingin membuat proyek tentang seni budaya, dalam artian contohnya wayang tadi. Jadi kita membutuhkan bahan materi yang banyak, bahan-bahan yang banyak, mungkin kulit atau benang atau apa. Tapi dengan adanya kurikulum K13 ini, kita lebih sederhana dan lebih mendalam, sehingga fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensinya peserta didik itu pada fase belajar menjadi lebih dalam dan lebih bermakna dan tidak terburu-buru, karena kurikulum Merdeka ini lebih enak seperti itu, ada kebebasan tersendiri dan anak lebih relevan dan lebih interaktif dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran proyek. Seperti itu Mas Jaki. Untuk kendala-kendala seperti itu tadi, kita kendalanya pada bahan ya. Misalkan dari 1.300 tadi itu kadang kita mencari-cari bahan susah. Jadi kadang-kadang kita harus pintar-pintar, apalagi anak SMP Anur ini kan berada di lingkungan pondok pesantren dan tidak boleh keluar. Jadi kita guru pun juga harus lebih aktif membantu anak-anak biar bisa menghasilkan suatu proyek yang bermanfaat untuk ketika nanti selesai akhir semester dan bisa dinikmati bersama Mas Jaki, seperti itu. Terus hasilnya pembelajaran tersebut apa Mas? Hasil pembelajaran tersebut anak-anak itu akan jauh lebih paham ya, atau lebih menyenangkan dan menghasilkan. Kalau sebelumnya kan kita tidak ada yang mengenal istilah proyek pembelajaran ya, sehingga kita materi, kemudian pelajaran ya seperti pelajaran. Kalau ini kurikulum Merdeka ini bisa kita terapkan sehingga anak-anak bisa menghasilkan karya, bisa dinikmati, bisa dilihat seperti itu. Pembelajaran apa sih yang di sana itu yang paling berhasil dari kurikulum Merdeka? Anak-anak untuk yang paling sering diminati atau yang berhasil dari kayak keaktifan atau misalkan keunggulan yang paling menonjol. Nah, keunggulan yang paling menonjol dari kurikulum Merdeka ini di SMP Anur ini ada kan sesungguhnya di SMP Anur ini ada program yang namanya program talenta dan program idaman.
Nah, ini dari dua program ini kita lebih kembangkan lagi. Misalkan pada program talenta di sini, anak-anak itu fokus pada kegiatan ekstrakurikuler, misalkan talenta dalam artian PMR, paskibra, apalagi pramuka yang dimana itu mengenal budaya, mengenal kesenian, begitu pula dengan PMR bidang kesehatan. Anak-anak dilatih bagaimana caranya menanggulangi anak-anak yang patah tulang atau yang kecelakaan. Kemudian pada bidang paskibraka bagaimana anak-anak itu dilatih untuk berbaris yang benar, kemudian bagaimana mengibarkan bendera dengan benar. Kemudian pada program idaman, kalau talenta ini kan fokusnya pada bidang psikomotorik kan, jadi kalau pada program idaman, anak-anak ini fokus pada bidang materi pembelajaran, sehingga dari kurikulum Merdeka ini kita lebih enak, lebih nyaman, sehingga yang unggul pada bidang jurnalistik, anak-anak pada kemarin seperti menjuarai kompetisi SAI competition di mana SMP Anur mengirimkan video seperti short movie, itu yang mengenal budaya pesantren, mengenal di dalamnya ada adegan seni, ada adegan kemudian berbakti kepada orang tua yang benar itu bagaimana, sehingga anak-anak disitu diasah. Dan alhamdulillah juga video yang kami kirim kemarin di lomba SAI Competition 2022 itu menjuarai juara 2. Jadi anak-anak ini lebih suka pada dunia media. Media seperti itu. Media apa saja yang digunakan? Media yang digunakan di sekolah tersebut, medianya apa saja? Medianya dari sekolah tersebut ada yang pertama seperti yang kita kenal biasanya ya. Ada media Instagram, Facebook, Twitter, seperti itu, YouTube. Nah, itu kebanyakan dari sini pun kebanyakan menggunakan Instagram ya, sama YouTube. Nah, namanya ada YouTube-nya Kesiswaan Cahaya, ada Talenta Bisa, kemudian ada SMP Anur sendiri, seperti itu. Semuanya mengcover. Soalnya kenapa media kita banyak? Karena itu tadi saling mendukung. Kemudian kadang-kadang yang program talenta belum tentu kita cover atau kita liput di media SMP Anur bisa diliput di media Talenta Bisa atau di Kesiswaan Cahaya itu sendiri, seperti itu. Terus pembelajarannya di sekolah situ tuh guru-guru bagaimana? Pembelajarannya bagaimana? Menggunakan model apa? Nah, model untuk pembelajaran di kelas-kelas. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 apakah berbeda atau tidak? Ya, seperti yang saya terangkan di awal tadi Mas Jaki, pembelajarannya di SMP Anur untuk kelas 7 tadi menggunakan kurikulum Merdeka ya. Untuk kelas 8 9 itu menggunakan K13. Iya. Metodenya kebanyakan teman-teman guru itu ada yang menggunakan metode ceramah, ada yang menggunakan multimedia karena kita punya ruang multimedia. Kemudian kita metode eksplorasi. Eksplorasi itu misalkan pramuka ini materi pramuka, pembelajaran pramuka, mereka penjajahan alam seperti itu. Kemudian ada lagi ekstra misalkan IPA, anak-anak ke kebun, greenhouse, kita juga punya greenhouse Mas Jaki ya, seperti itu, ke laboratorium atau observasi metodenya. Banyak sesungguhnya metode-metode yang digunakan oleh rekan-rekan guru yang ada di SMP Anur, seperti itu. Observasi, kemudian langsung ke tempat lingkungan seperti itu. Dan dari tadi yang menarik itu apa? Dari SMP kan kurikulum Merdeka, terus kelas 8 9 kok pakai masih KTSP itu, kenapa alasannya? Alasannya sesuai dengan mengikuti pemerintah. Karena kurikulum Merdeka tadi itu baru muncul pada tahun 2002 peraturannya, sehingga kita menggunakan
penerapannya hanya di kelas 7, sedangkan kelas 8 9 itu menggunakan KTSP, menggunakan kurikulum lama. Tapi kan seperti sesungguhnya seperti Pak Nadim tidak harus mengikuti peraturan pemerintah menggunakan kurikulum 13. Misalkan sekolah itu tidak mampu menerapkan kurikulum merdeka, maka bisa menggunakan KTSP. Sesungguhnya pemerintah itu simpel, tapi bagi kami mencoba untuk menerapkan kurikulum K13 seperti itu, biar kita menerapkannya lebih mampu mencoba menerapkannya di kelas 7. Oh ya, berarti nggak langsung kelas 7 sama 8 gitu. Oh enggak, karena peraturannya baru yang saya sampaikan tadi, yaitu pada tahun 2002 peraturan Permendikbudristek nomor 4 tahun 2002 seperti itu. Terus dalam pembelajaran tadi yang disebutkan mulai dari ke alam, terus ceramah, terus apalagi tadi Eksplorasi itu apa kendala dari hal tersebut? Kendalanya kita terjadi pada masih kebanyakan waktu kadang kalau eksplorasi karena guru dan murid itu lebih senang, kadang waktu lupa sehingga KBM yang selanjutnya terpotong karena waktunya kelebihan. Seharusnya misalkan jam 7 selesainya jam 8, lebih dari 8 sehingga terpotong seperti itu. Jamnya berarti pagi ya, jam mulai? Ya tergantung gurunya yang mengajar. Nah, kalau misalkan gurunya jam 1-2 ya jam 1-2, kalau jam 3-4 ya 3-4 seperti itu. Mengatasi kendala hal tersebut apa? Kurangnya waktu biasanya? Ya mungkin guru yang selanjutnya itu mengingatkan, Pak mohon maaf ini waktunya sudah selesai seperti itu. Atau kadang kalau misalkan waktunya kurang, materinya masih banyak, teman-teman guru itu minta waktu, Pak minta waktunya, anak-anak masih praktikum, sedang eksplorasi ke alam atau pergi ke greenhouse atau ke ruang multimedia seperti itu. Biasanya kalau ke ruang multimedia ini kebanyakan belajar tentang bahasa, tentang sejarah seperti itu. Kalau ke eksplorasi ini materi tentang seperti kepramukaan, kepaskibrakaan seperti itu, dan materi-materi yang berkenaan dengan alam, tergantung situasi mapelnya, babnya atau standar kompetensi yang ingin dicapai oleh setiap guru-guru yang ingin dicapai. Terus rencana pembelajaran yang akan dilakukan apa? Apakah ada rencana buat? Ya, rencananya kalau sudah siap kita akan menerapkan kurikulum merdeka nanti dari kelas 7, 8 dan kelas 9. Mohon doanya Mas Jadi biar kita bisa mengikuti aturan pemerintah yang baru. Walaupun kadang-kadang tiap tahun ganti menteri juga ganti peraturan seperti itu Mas Jadi. Jadi ya kita nikmati saja, kita ikuti dan kita tetap ikut aturan pemerintah. Kemudian apalagi dan ada beberapa guru yang kita kirim untuk mengikuti workshop tentang kurikulum merdeka, tentang mendatangkan pemateri tentang kurikulum merdeka sehingga guru-guru SMP An-Nur ini mengerti dan bagaimana cara penerapan kurikulum merdeka seperti itu Mas Jadi. Tapi di SMP An-Nur ini lebih baik kurikulum merdeka apa sebelumnya? Kalau lebih di SMP An-Nur ini lebih menyenangkan di kurikulum merdeka karena anak-anak lebih eksplorasi, kemudian menghasilkan proyek-proyek tadi bisa dilihat hasilnya, dilihat karyanya dan bisa dinikmati seperti itu. Saran dan pesan dari pembelajaran kurikulum merdeka untuk pemerintah itu. Sarannya kalau saran dari kami diusahakan setiap tahun atau setiap ganti presiden atau ganti menteri itu tidak ganti kurikulum. Kalau kurikulumnya ini sudah bagus diterapkan, diusahakan jangan gonta-ganti. Soalnya kasihan anak-anak dan guru ya. Kalau gonta-ganti ini juga
merepotkan guru juga merepotkan murid juga. Nah, kalau sudah pas, menurut kami ya kurikulum merdeka ini adalah yang pas, soalnya tidak memaksakan anak harus lulus dan sebagainya, tapi menghasilkan karya yang bisa dinikmati seperti itu dan bisa dimanfaatkan gitu Mas Jaki. Iya. Sekian ya, terima kasih untuk Bapak Sofyan Sama-sama. untuk bisa podcast dengan saya untuk kuliah UAS kurikulum dan pembelajaran, manajemen kurikulum dan pembelajaran. Sekian dari saya sendiri, Muhammad Zaki Mubarok dan Bapak Sofan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.